biên của Pratama. Nguy hiểm! Như vậy là có bàn thắng cho đội tuyển Indonesia. Và chúng ta đã bị đánh bại từ một tình huống ném biên. Sau ghi bàn của Egy Maulana. Hasil Timnas Indonesia vs Vietnam, gol Egy menangkan Garuda 1-0. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel Indonesia vs Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024 malam WIB, tuntas 1-0. Gol satu-satunya yang mengantarkan Garuda meraih 3 poin tercipta berkat Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Timnas Indonesia selanjutnya akan bertamu ke Stadion Mai Dinh di Hanoi, Vietnam, pada Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. Vietnam tampil menyerang sejak awal babak pertama. Tekanan itu masih berlangsung hingga pertandingan berjalan 12 menit. The Golden Stars, sebutan Vietnam, mendapatkan tendangan bebas pada menit ke-15, tetapi bola langsung ditepis kiper Muhammad Adi Satrio. Nathan yang melakoni debutnya di Timnas Indonesia berhasil menggagalkan peluang Nguyen Hoang Duc pada menit ke-22. Pemain Vietnam itu lolos dan menusuk ke kotak penalti Indonesia setelah menerima umpan terobosan rekannya. Namun, pergerakan Hoang Duc langsung ditutup Nathan. Sementara itu, para pemain Indonesia belum berhasil menciptakan peluang berbahaya di barisan pertahanan Vietnam. Indonesia mendapatkan kesempatan pada menit ke-27 melalui tendangan bebas. Bola berakhir di kaki Witan Sulaiman yang mencoba memberikan umpan dari sisi kiri kotak. Akan tetapi, pertahanan Vietnam terlalu rapat dan sundulan pemain lawan sukses membuang bola keluar lapangan. Tak berapa lama kemudian, Indonesia melepaskan shot on target pertama lewat aksi Rafael Struijk, tetapi si kulit bulat dengan mudah masuk ke pelukan Nguyen Philip. Pada menit ke-32, Yaakob Sayuri berusaha memberikan umpan ke Hoki Caraka yang berada di depan gawang Vietnam. Namun, bola diblok Viet An Bui Hoang. Sempat terjadi kepanikan pada menit ke-43 ketika bola tendangan bebas pemain Vietnam terlepas dari tangan Adi Satrio. Namun, para pemain Garuda berhasil membuang si kulit bulat. Skor kacamata alias 0-0 menjadi hasil akhir babak pertama Timnas Indonesia vs Vietnam. Indonesia memecah kebuntuan pada menit ke-52 lewat Egy Maulana Fikri. Gol berawal dari lemparan jauh Pratama Arhan. Bola kemudian coba dibuang Vo Min Trong, tetapi justru mengarah ke Egy yang berdiri tanpa kawalan di depan gawang. Tembakan jarak dekat Egy pun gagal diantisipasi kiper Nguyen Philip yang membuat Indonesia unggul 1-0. Indonesia hampir menggandakan keunggulan andai Nguyen Philip gagal mengamankan tendangan pemain debutan Timnas Indonesia, Jay Ises. Crossing salah satu pemain Vietnam mengarah ke Ho Tan Tai yang berada di sisi kanan kotak penalti. Beruntung bagi Indonesia, sundulannya melebar dari sasaran. Indonesia mendapat peluang emas pada menit akhir saat Egy menerima umpan tarik Arhan. Namun, tendangan Egy yang lagi-lagi tepat sasaran kali ini bisa ditepis Nguyen Philip. Papan skor tak berubah hingga wasit membunyikan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Pelatih asal Eropa ini akui kecerdikan Shin Tae-yong tangani Timnas Indonesia. Ini penjelasannya. Pengakuan terhadap kinerja Shin Tae-yong tidak hanya datang dari para pecinta Timnas Indonesia. Pelatih asal Eropa ini bahkan ikut mengakui kinerja STY dalam menangani skuad Garuda. Timnas meningkat pesat pelatih asal Eropa puji kinerja Shin Tae-yong, STY. Program signifikan Timnas Indonesia di bawah tangan dingin juru taktik asal Korea Selatan itu turut mengundang pujian dari pelatih asal Eropa Gilbert Agius. Meski belum memberikan gelar, STY mampu membawa perubahan dari segi ranking FIFA dan juga kualitas permainan skuad Garuda. Apalagi Timnas Indonesia kini punya peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 berkat kepiawaian STY meracik tim. Menurut Gilbert Agius yang kini menukangi PSIS Semarang, Shin Tae-yong sudah melakukan pekerjaannya dengan baik bersama Timnas Indonesia. Menurut pendapat saya Shin Tae-yong saat ini melakukan pekerjaan yang sangat bagus bersama Timnas Indonesia. Saya pikir dia juga sudah memanggil pemain-pemain terbaik, kata Gilbert Agius.
Di sisi lain Gilbert Agius juga bangga dengan dua pemain PSIS Semarang yang dipanggil STY untuk membela timnas Indonesia yakni kiper Adi Satrio dan Wahyu Prasetyo. Keduanya masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F melawan Vietnam. Sebelumnya pemain PSIS lain Alveandra Dewangga juga kerap mendapat kepercayaan dari STY untuk memperkuat tim Merah Putih. Pelatih 50 tahun tersebut mendoakan agar kedepannya pemain PSIS Semarang bisa lebih banyak yang dipanggil ke timnas Indonesia. Keberhasilan STY membawa perbaikan di timnas Indonesia juga tidak terlepas dari peran Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Semenjak kepemimpinannya wajah sepak bola Indonesia berubah menjadi lebih sedap dipandang. Hasil lembaga survei Indonesia terhadap 1.206 responden itu ditemukan bahwa 80,6% dari keseluruhan responden mengaku puas dengan kinerja Erick Thohir dalam memimpin PSSI. Sebagian besar insan sepak bola nasional juga setuju dengan penilaian yang menyebut PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengalami kemajuan yang signifikan. Salah satunya disampaikan pengamat sepak bola Akmal Marhali. Ia mengakui kinerja Erick Thohir yang dianggapnya membawa perubahan untuk timnas Indonesia. Sementara itu pakar manajemen prestasi olahraga Joko Pekik juga menilai PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir sudah pada jalur yang tepat menuju perbaikan sepak bola Indonesia. Dengan begitu target prestasi timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia 2031, U20 lolos Piala Dunia 2033, dan timnas senior lolos Olimpiade 2036 dan Piala Dunia 2038 mungkin dicapai di bawah Erick Thohir.